Menangis saat berpuasa itu apakah membatalkan? Mau tahu jawabannya setelah intro. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya di Gugurau di YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Apakah puasa lancar? Tarawihnya berjalan? Ya, semoga aja kalian bisa memaksimalkan ya, termasuk puasanya. Kalau bisa jangan sampai ada yang bolong. Kali ini kita kembali dengan tema yang sama, yaitu seputar bulan Ramadan yang dalam tanda kutip kegiatan-kegiatan yang sering sekali membatalkan puasa atau hukum-hukum yang menyimpang. Oke, kali ini saya masih ditemani sama Mas Alif yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan nanti. Untuk sebelum itu ya, sebelum kita melanjutkan ke tanya jawab, alangkah lebih baiknya tolong di like, di komen, dan subscribe ya kalau bisa ya, untuk mendukung videonya ini biar cepat berkembang seperti itu. Oke, kalau sudah kita langsung tanya jawab ya. Mas Alif minta waktunya. Oke Mas, pertanyaan yang pertama Mas, ini juga apa ya, ada teman yang membutuhkan jawaban juga. Kemarin sempat melihat video yang kedua itu kemarin. Nah, dia itu tanya tentang menangis pada saat berpuasa. Nah, itu kan biasanya kan apa ya, kegiatan-kegiatan itu kan sepele sebenarnya. Nah, tapi ketika pada saat berpuasa orang menangis tersebut apakah membatalkan puasa atau bagaimana seperti itu? Butuh penjelasannya. Monggo. Yang harus kita tahu bahwa manusiawi ya, apabila ada manusia itu memberikan segenap emosinya, entah itu terharu, entah itu sedih, entah itu gembira ataupun senang dan sebagainya, melalui dengan tangisan. Ketika mengeluarkan air mata itu sudah menjadi halumrah bagi manusia ya. Halumrah, sangat. Dan itu tidak bisa kita batasi ketika bulan Ramadan. Masa hanya kata bulan Ramadan kita tidak boleh menangis, ya tak bisa seperti itu. Itu sudah manusiawi, sudah naluri manusia. Nah, apakah menangis ini membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Tidak membatalkan puasa. Mengapa? Karena hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu dari tubuh, melalui tubuh yang namanya jauh. Apa itu jauh? Jauh itulah organ-organ dalam yang ada dalam tubuh yang memberikan saluran sampai kepada tenggorokan dan bisa masuk dalam perut. Contohnya jauh itu misalkan kalau kita wudhu ya, kalau kita wudhu istinsyak gitu. Iya. Ya, kan di hidung ini ada salurannya ya, untuk sampai ke tenggorokan. Nah, itu termasuk jauh. Yang itu membatalkan puasa. Itu bisa membatalkan puasa. Gitu. Sedangkan menangis itu tidak. Kan dia mengeluarkan. Dan itu pun tidak melalui proses tertentu. Mengeluarkannya tidak secara paksa, tidak menggunakan benda, tidak menggunakan alat. Jadi keluarnya natural. Ya. Hanya karena perasaan ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kan dari kemarin itu kan teman-teman saya kan Mas, kebanyakan dari pelosok-pelosok desa-desa itu yang dalam tanda kutip itu awam Mas, jauh dari pendidikan. Jadi mereka itu menyimpulkan ketika mereka berpuasa atau tetangga yang lain itu terus melihat orang menangis, itu sudah mendoktrin
mengasih cap lah. Kalau orang ini bakal batal gitu kan puasanya. Nah, berarti menangis itu gak ada efeknya ya mas ke puasa, tetap sah-sah saja ya. Cuma yang perlu diluruskan seperti ini. Dulu ketika saya kecil saya juga seperti itu. Iya. Kasih tahu orang tua menangis. Seperti kalau nangis batal puasanya. Ini sebenarnya ajaran dari orang tua saja. Mengapa? Untuk bagaimana kita mampu menahan emosi kita, entah itu marah, entah itu bersedih, entah itu ceria, entah harunya, jangan sampai kita menangis. Jadi itu saja. Akan tetapi hal ini sudah menjadi budaya. Jadi budaya. Yang itu bahwa otomatis. Kamu kalau nangis puasanya batal. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Oh, kalau ada hukum seperti itu, misalkan menangis membatalkan puasa, gimana ketika ada naudzubillah ya, misalkan ada orang tua kita atau saudara kita yang meninggal kan biasanya kan sering menangis ya. Nah itu resiko juga ya. Bisa batal terus puasa. Iya, bisa jadi selama 7 hari itu gak puasa. Ya, karena nangis terus. Berarti sah-sah saja. Oke, siap. Dan masuk ke pertanyaan yang kedua, Mas. Ini juga sering terjadi di kamar mandi. Di kamar mandi. Nah, ketika kita mandi itu biasanya kan ada aja air yang masuk ke tubuh kita. Nah, termasuk ketika kita menelannya pada saat berwudu, atau kita gosok gigi, atau kita membersihkan kuping segala macam, itu kan anggaplah ya mas, dari kebiasaan kita biasanya tidak sadar bahwa air itu masuk gitu. Nah, ketika bulan puasa tiba, nah kita kan udah biasa nih air masuk dan segala macam. Gimana tuh mas? Itu kan tidak tahu mas. Kalau ada air masuk, hukumnya gimana? Nah, sama seperti pertanyaan yang pertama tadi bahwa ada yang namanya jawf itu. Jawf itu saluran atau organ dalam yang menjadi tempat lewatnya air masuk ke dalam tubuh gitu. Yang termasuk di sana hidung, telinga, mulut. Tapi hidung ini tidak di sini. Ketika sudah masuk ke dalam itu baru dinamakan jawf. Tapi kalau masih di sini, bukan ya masih bukan. Terus mulut, kalau mulut sudah masuk ke dalam, nah ini sudah masuk batal. Termasuk mata, mas. Kadang kan mata juga masuk. Kalau mata tidak bisa memasukkan kalau mata itu bisa mengeluarkan. Kadang kan air masuk gini-gini itu untuk membersihkan di dalam aja. Berarti nggak ada. Terus kalau telinga itu juga termasuk ketika kita mandi ya. Iya. Air masuk ke telinga itu membatalkan, bisa membatalkan. Karena begini, yang dikatakan bisa membatalkan secara mutlak itu adalah ketika kita sengaja untuk melakukan mandi ataupun wudu itu berlebihan. Berlebihan kayak israf itu. Ya, maksudnya ketika kita puasa itu memang kita di hati-hati untuk tidak mandi dengan tujuan untuk menyegarkan badan. Itu memang di hati-hati, dikurangi ketika puasa. Supaya apa? Supaya air itu tidak masuk ke dalam tubuh. Karena ya mas, rawan ya mas. Ya rawan. Makanya ketika wudhu pun, ketika berkumur, Nabi itu menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Kita kalau umur tuh banyak gitu. Padahal enggak, sedikit saja, jangan sampai air masuk ke dalam tubuh gitu. Itu yang penting sudah membersihkan. Iya. Untuk itu teman-teman yang ngerasa mandi berhamburan, kayak lama-lama di kamar mandi itu kalau bisa selama di bulan Ramadan dihindari dulu. Dihindari dulu. Karena makanya seperti ini. Kalau sudah puasa itu kan ada ketika habis sahur itu ada waktunya imsak kan? Ada waktunya imsak. Waktu imsak itu ayo dimanfaatkan untuk mandi, untuk sikatan. Karena masih belum masuk waktu subuh kan. Tapi kalau sudah ada nih sudah di stop itu, terus jangan sampai kita mandi berlebihan sehingga nanti khawatirnya masuk itu. Cuma kalau wudhu ya sekadarnya saja. Artinya sepantasnya itu. Memang wudhu itu seperti itu. Berarti ketika anggaplah sebelum nyampe waktu imsak atau pas imsaknya itu kan masih peringatan ya. Kita mandi nih. Kita mandi terus banyak air yang masuk gitu. Nah, kan sebelum mandi kan, sebelum subuh kan, sebelum adzan itu berarti nggak apa-apa. Masih tidak apa-apa karena imsak itu kan sudah terlanjur masuk kan. Karena imsak itu artinya kan menahan. Nah, maksudnya orang-orang puasa itu artinya imsak gitu.
yang harus di garis bawah adalah jangan mencampur adukkan makna lugawi dengan makna istilahi. Makna lugawinya imsak itu menahan, bahasanya itu menahan. Ya menahan. Arti bahasa. Secara syariat atau secara istilah itu kan puasa itu imsak menahan antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu harus dijaga sudah. Iya, memang harus diketahui ya, Mas. Harus diketahui. Imsak itu gimana? Jadi jangan berpikiran bahwa imsak itu adalah sudah tidak boleh makan minum. Tidak seperti itu. Itu sering Mas terjadi Mas di Ya. desa saya itu. Kalau sudah imsak, kok masih makan, batal ini. Nah, itu sebenarnya enggak itu. Itu. Artinya ketika ada pemberitahuan di masjid imsak itu memberitahu kita supaya 10 menit lagi adzan subuh silahkan Anda siap-siap untuk masjid. Ke masjid. Itu. Walaupun ada orang yang masih sahur waktu imsak, Ya, nggak itu apa-apa. masih tidak apa-apa. Nah, itu sebuah kekeliruan ya. Salah kaprah. Salah kaprah. Jadi ketika imsak, semisal ada teman-teman yang masih belum sahur, silakan sahur. Tapi kalau bisa sebelum itu, ya karena waktu-waktu itu rawan karena sudah mau menjelang adzan subuh ya. Iya. Oke. Nah sebelum kita tutup nih Mas, kira-kira untuk nanti malam keutamaannya malam tarawih itu apa Mas? Nanti malam keempat. Untuk malam keempat itu Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang mau sholat tarawih itu seperti layaknya dia membaca kitab mulai dari Taurat, Zabur, Injil hingga Quran. Semua kitab Iya. ya, Mas. Luar biasa Mas. Berarti kita nanti itu apa ya Mas kalau disamain ini Mas pahalanya Mas? Kita membaca Al-Quran dengan satu ayat aja pahalanya sudah besar. Satu huruf saja sudah pahala. Iya, apalagi keempat. Itu tadi. Makanya untuk itu teman-teman yang ngerasa masih belum sholat tarawih juga, ayo segera sholat tarawih. Kita ramaikan masjid bareng-bareng. Kurang lebihnya itu saja. Silakan tonton video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.